Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Alfiar dengan NIM 1911100002596. Pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai gaya kepemimpinan terhadap salah satu perusahaan, yaitu PR Putra Nusantara Jepara. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk membimbing serta memotivasi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Menurut Davis and Newstrom, gaya kepemimpinan merupakan pola tindakan pemimpin secara keseluruhan, seperti yang dipersepsikan para pegawainya. Gaya kepemimpinan mewakili filsafat, keterampilan, dan sikap pemimpin. Gaya kepemimpinan tersebut berbeda-beda atas dasar motivasi, kekuasaan, dan orientasi terhadap tugas dan orang. Meskipun gaya itu secara berbeda-beda terhadap berbagai pegawai, masing-masing gaya dibahas secara terpisah untuk menyoroti perbedaannya. Selanjutnya, jenis gaya kepemimpinan. Jenis gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif, yang artinya atasan menolak segala bentuk persaingan dan atasan dapat bekerja sama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Di bawah kepemimpinan demokratis, bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Kepemimpinan demokratis ialah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah, aktif dalam menggerakkan dan memotivasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Menurut Rifai, kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling menguntungkan dalam organisasi. Kepemimpinan otoriter ialah kepemimpinan yang memusatkan kekuasaan dan pengambilan keputusan ditetapkan oleh pimpinan sendiri tanpa adanya diskusi maupun pertukaran pendapat dengan bawahannya. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini adalah cara seorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahannya. Pada gaya kepemimpinan bebas ini, pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada bawahannya. Nah, metode penelitian yang saya pakai untuk menganalisis gaya kepemimpinan pada perusahaan ini, yang pertama, jenis riset. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis data, yaitu data kuantitatif, dan metode pengumpulan data yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh responden dengan teknik pengumpulan melalui wawancara atau penyebaran kuesioner dengan populasi seluruh karyawan pada PR Putra Nusantara yang berjumlah 45 orang dengan jumlah sampel yang diambil sebagian yaitu 15 orang. Metode pengumpulan data dalam memperoleh atau informasi pada penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner dan kepustakaan. Metode pengolahan data dibagi menjadi 4. Yang pertama, editing, yaitu proses pengumpulan data dari responden setelah wawancara atau setelah penyebaran kuesioner. Yang kedua, scoring, yaitu kegiatan pemberian skor terhadap jawaban-jawaban dari responden. Yang ketiga, coding, yaitu pemberian identitas data agar mempunyai arti ketika dilakukan analisis data. Dan yang terakhir yaitu tabulating, yaitu proses memasukkan atau menghitung data-data yang menjadikannya sebuah tabel untuk bisa disajikan ke dalam penelitian. Hasil penelitian ini, kepemimpinan memang sangatlah perlu ditingkatkan. Seseorang kepemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang baik, maka tidak hanya membuat dirinya sendiri menjadi lebih baik dan berkualitas, namun juga dapat digunakan sebagai contoh sikap yang dapat ditiru oleh para karyawannya ketika menerapkan gaya kepemimpinan yang baik dalam menetapkan peraturan, maka hasil yang dicapai juga akan lebih baik juga. Selama melakukan riset kepemimpinan ini, saya memberikan kuesioner kepada karyawan dan hasil dari riset ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas. Dalam mengukur validitas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan membandingkan antara R hitung dengan R tabel.
Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Dan yang kedua, dengan melihat signifikan. Jika signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Dan jika signifikan lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Berikut hasil olahan data validitas. Rata-rata dalam pertanyaan tersebut, R hitung lebih besar daripada L tabel, maka dinyatakan valid dan hanya ada satu pertanyaan yang R hitungnya lebih kecil daripada R tabel. Dan yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinan terhadap keseluruhan? Dari hasil analisis dengan mean di atas, dapat diimplementasikan rata-rata gaya kepemimpinan yaitu sebesar 1,73 dalam skala 1 sampai 2. Artinya, secara keseluruhan gaya kepemimpinan tersebut termasuk dalam kategori sedang antara puas. Dan yang ketiga, perbedaan gaya kepemimpinan antara karyawan yang lama dengan karyawan yang baru. Menurut hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan untuk karyawan yang lama atau yang kurang dari 1 tahun sebesar 64,75, sedangkan untuk karyawan yang lama yang lebih dari 1 tahun masa kerjanya sebesar 61,64 atau selisih hanya 3,11. Namun selisih tersebut relatif sangatlah kecil sehingga tidak ada perbedaan gaya kepemimpinan antara karyawan yang lama dengan karyawan yang baru. Nah, data-data ini saya ambil dari penyebaran kuesioner yang berjumlah 15 pertanyaan yang saya serahkan kepada para karyawan untuk dijawab dengan metode jawaban 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju dan 5 sangat setuju. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.